Hari ini kita merayakan Paskah. Diawali kemarin di Jumat Agung, di mana Tuhan menyerahkan nyawanya. Tuhan menyerahkan nyawanya ya, bukan Tuhan dibunuh ya, bukan. Tuhan menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya mati bagi kita. Dan sesuai janjinya di hari yang ketiga, Tuhan bangkit dan hidup. Dia mengalahkan maut. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang arti kematian dan kebangkitannya. Tapi kalau kita mau sadari Bapak Ibu Saudara, sepertinya kematian Tuhan seringkali dianggap lebih berarti daripada kebangkitannya. Coba renungkan. Tadi saya konfirmasi ke worship leader kita, si Siona. Saya tanya, lebih gampang mana cari lagu tentang kematian Tuhan dan lagu tentang kebangkitan Tuhan? Lebih gampang cari lagu tentang kematian Tuhan. Banyak lagunya. Banyak sekali. Tapi tentang kebangkitan Tuhan, enggak sebanyak itu. Enggak sebanyak itu. Mungkin bagi banyak orang merasa, iya kematian Tuhan, kematian Tuhan. Memang Tuhan menyerahkan nyawanya buat kita itu hal yang luar biasa. Tapi apakah dengan begitu kebangkitannya jadi kurang berarti? Apakah benar kematian Kristus lebih penting dari kebangkitannya? Kita baca bersama Roma 5 ayat 10. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Mungkin karena siang hari banyak Bapak Ibu yang udah mulai capek gitu ya. Terlihat kayak kurang semangat hari ini. Coba lihat sebelah kanan kirinya. Kalau ada yang mulai manggut-manggut ngantuk, sikut dia kenceng-kenceng. Kalau sikut kemampuan, injak kakinya. Bangun. Bangun. Haleluya. Firman Tuhan tadi bilang bahwa kematiannya memperdamaikan kita dengan Allah. Hari ini mungkin agak banyak materi teologisnya. Sehingga saya mau saudara perhatikan kanan kiri Bapak Ibu kalau ada yang ngantuk sikut yang kenceng. Kematiannya memperdamaikan kita dengan Allah. Kenapa? Karena kita ini manusia berdosa. Dosa kita yang menjadikan kita ini musuhnya Allah. Seterunya Allah. Tapi kematian Tuhan Yesus menyelesaikan hukuman akibat dosa itu. Contohnya gini. Titus, bantu saya Tus, supaya jemaat lebih terbuka matanya. Nah, Tus, bayangkan suatu ketika ini cuman ilustrasi ya. Titus itu mau nyebrang ke BCA, mau ambil uang itu ceritanya Tus. Mau beli bakso nggak bawa duit, ke BCA ambil uang gitu ya. Kamu pakai earphone nih, sambil denger lagu gitu kan, kamu nyebrang. Tanpa disadari ada sebuah bajai. Kenceng banget. Ini bajai turbo Bapak Ibu. Speednya kenceng. Dan sopirnya agak-agak ngantuk juga gitu ya. Kayak hari ini Bapak Ibu ya. Agak ngantuk juga. Ngebut dia. Dia gak lihat Titus lagi jalan gitu ya. Ketika hampir nabrak Titus. Datanglah saya. Titus. Ya. Saya lari, saya dorong dia. Cus. Mundur. Dia keras badannya. Mundur kan? Mundur. Dia selamat. Bajainya enggak jadi nabrak dia. Bajainya nabrak saya. Terima kasih Titus. Dia hidup. Saya mati. Titus bilang, kok Denny penyelamatku? Denny juru selamatku. Yesus kayak gitu saudara. Kematian dia kayak gitu. Harusnya kita yang mati. Ya kan? Harusnya kita yang mati. Bapak Ibu Saudara yang mati. Bapak Ibu Saudara kan punya dosa. Sama, saya juga sama. Kita harusnya mati. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak bisa diselamatkan lagi. Harus mati. Tapi Tuhan Yesus memperdamaikan dengan kematiannya. Hukuman yang harusnya diterima oleh kita. Diterima oleh Tuhan. Tabrakan bajai yang mestinya kena Titus yang mestinya mati. Contoh ya Tus. Saya selamatkan.
saya dorong dia. Saya yang mati. Saya jadi juru selamatnya Titus. Kematian Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Banyak orang berhenti di sini. Aku sudah damai dengan Allah. Aku sudah diampuni dosanya. Tapi Tuhan gak berhenti di sana kan? Di hari ketiga Tuhan bangkit. Saudara, pengampunan dosa gak merubah orang. Setuju gak? Saya kemarin melayani di lapas wanita di Tangerang. Saya nanya sama mereka, teman-teman, di sini ada yang mau gak kalau misalnya ada yang mau gantiin kalian di sini? Udah divonis nih sekian tahun. Terus ada yang bilang, udah saya aja yang gantiin. Mau gak? Mau katanya. Senang gak? Senang ada yang gantiin. Jadi mereka yang berusaha divonis hukuman sekian tahun, tapi karena ada yang mau gantiin nih, mereka bebas. Yang masuk penjara orang yang gantiin ini. Mereka bilang mau, senang. Tapi saya tanya kira-kira nanti di luar berbuat lagi gak pelanggarannya? Iya sih Pak. Pengampunan dosa gak merubah saudara loh. Kalau Tuhan hanya mati buat saudara. Kalau Tuhan hanya memperdamaikan kau dengan Allah, tapi Tuhan gak lalu berhenti di sana, kita jadi anak-anak manja yang menyalahgunakan pengampunan dosa. Kita kan bisa bunuh orang, jebret, ampuni aku Tuhan, toh sudah diampuni dong. Kita bisa merampok orang lain, kita bisa berbuat jahat, kita bilang, toh Tuhan sudah ampuni. Kenapa? Karena berhenti di kematian Kristus. Tapi puji Tuhan, katakan sama-sama, puji Tuhan. Dia bangkit. Dia enggak cuma mati buat kita, dia juga bangkit dari kematian itu. Dan dengan kuasa kebangkitannya, dia mengubah kita. Baca lagi dari Roma 5 tadi ya. Roma 5 ayat yang 10. Buka lagi saja dong, tadi slide pertama. Sebab jikalau kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh apa? Kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh apa? Hidupnya. Kebangkitan Kristus itu yang menyelamatkan kita, saudara. Kematian Kristus memperdamaikan kita. Diampuni dosanya. Tapi kebangkitannya itu yang memberi keselamatan buat kita. Caranya gimana? Kita buka di 1 Petrus 1 ayat 3-4. Kita baca bersama. Bisa baca gak? Agak banyak ya, agak kecil ya. Baca ya, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima apa? Suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Kelahiran baru ada karena Yesus bangkit. Kelahiran baru itu bukan karena kematiannya, tapi karena kebangkitannya. Kita bisa lahir baru. Saat kita lahir baru, kita punya hidup yang penuh pengharapan. Jadi dua hal ini, kematian dan kebangkitan Kristus, sama pentingnya. Kita nggak bisa bilang, oh yang penting aku sudah ampuni dosanya. Tunggu dulu. Belum selesai rencana Tuhan. Belum selesai rangkaiannya. Ini baru langkah awal mati bagi kita. Lalu dia bangkit bagi kita. Kita lahir baru. Bahkan Paulus bilang begini di 1 Korintus 15 ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sia kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Loh, kan sudah diampuni. Iya, habis diampuni kamu berbuat lagi. Kamu masih hidup dalam dosamu. Habis diampuni kamu berbuat lagi. Contoh paling gampang adalah di Perjanjian Lama. Bapak Ibu kalau baca bangsa Israel di kitab Hakim-Hakim deh contohnya. Ada sebuah pola di sana. Ya.
bangsa itu bikin dosa, lalu dihukum Tuhan, lalu teriak-teriak, Tuhan ampun, Tuhan ampun. Lalu Tuhan bangkitkan seorang hakim, memerintah bangsa itu. Lalu bangsa itu tertib kembali, damai. Sekian tahun, sekian puluh tahun. Sampai hakimnya mati. Setelah hakimnya mati, bikin dosa lagi. Dihukum lagi. Teriak-teriak lagi minta ampun. Dibangkitkan hakim lagi. Gitu terus. Kenapa? Karena gak ada pertumbuhan dalam dirinya. Dia masih manusia lama, dia belum lahir baru. Justru kebangkitan Tuhan membuat kita lahir baru. Apa arti lahir baru? Ada benih ilahi dalam dirimu. Ketika Tuhan tidak bangkit kembali, maka kita cuma diampuni dosanya. Kita yang masih sama, manusia yang berdosa ini, manusia yang terputus dari koneksi dengan Allah. Nggak berhubungan lagi. Tapi kebangkitan Tuhan membuat kita punya benih ilahi. Buat kita yang percaya kepadanya. Dan benih ilahi itulah yang merubah kita. Benih ilahi itu yang bertumbuh dalam diri kita. Membuat kita berubah cara pikirnya. Membuat kita berubah memandang sesuatu. Membuat kita ingin diubah serupa Kristus. Karena benih ilahi itu. Jadi jalan satu-satunya supaya manusia bisa berubah. Dia harus lahir baru. Selama seseorang gak lahir baru, dia akan terus-menerus hidup dalam dosa. Tapi kalau dia sudah lahir baru, dia tidak bisa terus-menerus hidup dalam dosa. Tahu bedanya ya? Kalau belum lahir baru, dia akan terus hidup dalam dosa. Dia menikmati dosanya, dia menikmati hidupnya. Tapi ketika dia lahir baru, maka dia tidak bisa terus-menerus berbuat dosa. Berdosa sekali dia sadar, karena ada benih ilahi dalamnya. Iya gak benar ya, yuk berubah. Salah lagi, sadar lagi, iya gak benar ya, ayo berubah. Dan ketika kita bikin salah, kita minta ampun, kuasa kematian Tuhan mengampuni kita. Dan kuasa kebangkitannya memampukan kita berubah selangkah demi selangkah. Sedikit demi sedikit. Amin. Taunya gimana Pak kalau lahir baru? Setiap orang punya pengalaman berbeda Bapak Ibu. Saya dibaptis tahun 91. Apakah saya percaya Tuhan? Enggak. Saya dibaptis waktu itu cuma karena saya pengen kasih kado ke mama saya. Itu saya dibaptis pas ulang tahun mama saya, 9 Mei 91. Apakah saya percaya Tuhan? Ya percaya Tuhan itu ada, tapi enggak dengan sungguh-sungguh. Saya yakin saya benar-benar dijamah Tuhan dan saya mengalami kelahiran baru itu tahun 2000. Ketika saya sudah bertobat, ditangkap Tuhan, ada sebuah ekspresi yang berbeda yang saya rasakan. Saya bisa memandang segala sesuatu itu bagus gitu. Segala sesuatu kayak damai gitu. Tapi itu pengalaman saya ya. Pengalaman Bapak Ibu pasti berbeda. Ini pengalaman saya. Setiap orang punya pengalaman yang unik dengan Tuhan. Tapi apakah engkau lahir baru atau tidak? Yang tahu cuma dua. Tuhan dan dirimu. Saya orang berdosa Pak. Saya ini tidak bisa kuasai diri. Kalau engkau sadar engkau nggak bisa kuasai dirimu, berarti ada benih ilahi yang nyadarin kamu. Kamu perlu berubah. Ya kan? Amin. Kalau saudara nggak punya benih ilahi dalam dirimu, engkau belum lahir baru, maka engkau akan berbuat semaunya tanpa ada suatu bisikan yang menjelaskan, yang mengingatkan. Jangan. Seseorang sampai bisa masuk ke dalam penjara. Seseorang sampai bisa terungkap kesalahannya. Kita tahu ya sekarang ya bahwa banyak Pak Rubin Ong pernah ngomong waktu dia khotbah di sini. Dia bilang bahwa Indonesia sedang dilawat. Dilawat dengan penyingkapan. Banyak yang disingkapkan. Yang korupsi besar disingkapin gitu ya. Yang hamba Tuhan yang gak benar disingkapin. Pertanyaannya, ketika disingkapkan, apakah Tuhan gak peringati mereka?
pasti diperingati. Saya percaya itu orang-orang yang dulunya sudah lahir baru. Tapi karena nggak dengerin bisikan Roh Kudus, lama-lama bebal dan tidak dengar lagi. Dan Tuhan perlu berikan sebuah peringatan, hajaran yang keras, jedes, biar bertobat. Saya percaya pasti mereka sekarang sedang bertobat. Tapi ingatlah bahwa selidiki hatimu. Sudahkah saya lahir baru? Sudahkah saya percaya Kristus dengan sepenuh hati? Sudahkah saya bisa mendengar suaranya? Harusnya bisa, saudara. Karena kebangkitan Kristus itu membuat kita bersatu dengan Kristus. Roma 6 ayat 3-4. Kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa apa? Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sekali lagi lihat kanan kirinya, sikut yang kenceng. Bangun. Karena yang baca cuma saya sama, siapa tadi di depan? Pak Gembala kali ya. Saudara, hal ini perlu loh saudara. Kita tuh perlu dasar. Iman kita tuh perlu dasar. Kalau imanmu hanya dari, imanmu dibangun dari mujizat. Semangatmu dibangun dari mujizat. Ketika mujizat itu enggak ada, imanmu di mana? Ikut enggak ada saudara. Ketika mujizat itu enggak ada, semangatmu di mana? Ikut hilang. Tapi kalau pengajaranmu benar, dasarmu benar. Ada enggak ada mujizat, engkau tetap bertahan di sana. Tetap semangat di sana. Mujizat pasti kita alami. Amin. Tapi pendidikan Tuhan juga pasti kita alami. Kalau enggak dewasa-dewasa kita. Kita itu bersatu dengan Kristus. Tadi dibilang bahwa kita akan hidup dalam hidup yang baru. Apa itu hidup yang baru? Hidup yang baru adalah hidup yang bersatu dengan Kristus. Kayak apa hidup yang baru yang bersatu dengan Kristus? Yohanes 15 ayat 5 kita baca. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini loh hidup yang baru. Ini loh hidup bersatu dengan Tuhan. Tuhan pohon utamanya, kita ini ranting-rantingnya. Ini hidup yang baru. Artinya kita nggak bisa lepas dari pokok utama. Kita nggak bisa lagi lepas dari Tuhan. Kita harus perlu Tuhan karena dari pokok utama mengalirkan nutrisi kepada ranting-rantingnya. Dari pokok utama yang membuat rantingnya bisa berbuah. Tidak ada ranting doang bisa berbuah. Harus nempel sama pohonnya baru dia bisa berbuah. Hidup yang baru dengan kuasa kebangkitan. Kita ini bersatu dengan Kristus. Seperti ranting yang nempel pada pohon anggur. Amin. Yang ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, kita akan mengenal dia. Kita baca Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, kuncinya kita untuk bisa ngalamin Tuhan itu kenal dia, saudara. Tadi kita belajar tentang bagaimana kebangkitan itu membuat kita selamat. Ada benih ilahi dan seterusnya. Itu kan pengetahuan saudara ya. Saudara yang mungkin tadi nggak tahu, jadi tahu sekarang. Tapi kalau saudara mau, saudara tinggal cari di Google. Itu banyak sekali pengetahuan. Tapi yang nggak ada di Google, nggak ada di internet, nggak ada di Microsoft Edge, nggak ada di Safari adalah pengenalan akan Tuhan. Itu harus dialami oleh kita sendiri. Dan semangat Paulus bilang, yang kuhendakilah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya.
Tahu belum tentu kenal. Betul? Kalau kenal pasti tahu. Saudara kenal Pak Gembala? Belum tentu. Kalau belum ajak makan, belum kenal. Coba antar pulang ajak makan. Saya bungkusin ya Pak. Baru itu kenal. Saudara tahu Eva? Tahu. Tapi kalau belum kenal masakannya Eva, belum kenal berarti. Kalau belum tahu masakannya Eva. Fa, udah masak Fa? Oh, belum. Kita harus belajar mengenal Tuhan. Kita bisa belajar banyak pengetahuan, tapi pengenalan itu pribadi. Tidak bisa diajarkan, tidak bisa dipaksakan, pengenalan ada dari hati kita. Dan itu yang Tuhan kehendaki buat kita semua. Yeremia 9 ayat 29. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Kalau saudara baca kisah Ayub di endingnya, Ayub dengan rendah hati bilang sama Tuhan, dari kata orang aku mengenalmu. Tapi sekarang aku kenal engkau dengan sesungguhnya. Karena engkau berjalan bersama dengan aku melewati segala hal ini. Saudara, kuasa kebangkitan, kuasa kematian Tuhan bisa kita ketahui. Tapi yang Tuhan mau, kita kenal kuasa itu. Kita berjalan dalam kuasa itu. Dan pengenalan akan kuasa kebangkitan, kuasa kematian, pengenalan akan Tuhan, itu enggak bisa cuma sekali saudara. Saudara bisa bilang, oh saya sudah kenal Tuhan 10 tahun lalu. Itu mirip kayak gini, zaman sekarang kan sering reuni ya. Saya beberapa waktu lalu dapat undangan reunian apa ya, SD atau SMP gitu. SMP mungkin ya. Jadi udah berapa puluh tahun gitu. Waduh saya pikir, ini kalau datang pada kenal gak ya? Kan ketemu terakhir mungkin bisa-bisa, saya SMP berapa tahun lalu ya. Jadi malu ngomongnya. anggaplah 30 tahun lalu. Dalam 30 tahun tuh orang akan bisa berubah banyak ya kan? Suatu ketika saya ada reuni kecil di Jakarta. Ketemu teman-teman, ada yang dulunya gemuk banget, kurus sekarang. Waktu itu, sekarang gemuk lagi. Ini beneran, cowok teman saya. Ada yang dulu, mohon maaf ya, cewek kurang cantik. Sekarang cakep banget. Pangling, loh siapa ini ya? Loh kamu memang dulu di kelas yang sama. Kok gak pernah kelihatan yang bening begini? Gitu saudara. Pangling itu. Kalau nggak ketemu bisa berubah kan. Bisa berubah. Orang bisa berubah. Kita lihat dia nggak ngenalin, dia juga nggak ngenalin lihat kita. Sama Tuhan pun sama saudara. Kalau saudara cuma kenal Tuhan setahun lalu, 5 tahun lalu. Loh apakah Tuhan berubah? Enggak, Tuhan nggak berubah. Tuhan tetap sama. Sekarang, kemarin, sekarang dan selamanya. Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yang berubah siapa? Kita. Saat kita nggak deket sama Tuhan, saat kita nggak berusaha mengenal Tuhan, maka kita akan otomatis mengenal yang lain kan. Yang selain Tuhan, apa itu? Macam-macam dunia ini. Si iblis, filsafat-filsafat yang sepertinya benar, ide-ide yang kayaknya bagus, tapi itu malah menjauhkan kita dari kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita tidak berusaha mengenal Tuhan, maka otomatis kita akan mengenal yang lain. Dan mengenal Tuhan itu harus setiap hari. Amin. Enggak banyak yang amin. Sikut yang kencang sebelahnya. Mengenal Tuhan harus setiap hari. Amin. Haleluya. Mengenal Tuhan harus setiap hari saudara. Caranya gimana? Ya baca firman, pujian penyembahan,
Berdoa tidak harus di kamar, di luar pun bisa. Berdoa kan ngobrol dengan Tuhan, komunikasi, ngobrol. Oh Tuhan macet ya Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Tuhan aku kesel sama si ini, ngobrol sama Tuhan. Itu komunikasi, itu doa. Dan engkau akan mengenal Tuhan dan akan semakin peka terhadap apa yang mau Tuhan sampaikan. Kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Amin. Kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita punya kelahiran baru. Kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita menjadi satu dengan Yesus. Dan untuk mengerti semuanya itu kita harus mengenal Allah kita. Saudara, kalau engkau belajar mengenal Allah, ini ya, kalau engkau mulai sungguh-sungguh belajar, caranya gimana Pak? Berdoa sama Tuhan. Tuhan aku mau mengenalmu Tuhan. Tuhan aku mau mengenalmu sungguh-sungguh. Percaya deh kalau engkau berdoa seperti itu, Tuhan pasti jawab. Kalau engkau berdoa minta Ferrari, Tuhan belum tentu jawab. Kau berdoa minta rumah 5 tingkat kolam renang di tiap lantainya, Tuhan pasti gak jawab. Tapi kalau kau minta Tuhan aku mau mengenalmu, Tuhan pasti jawab saudara. Pasti jawab. Orang minta yang benar kok gak dikasih. Berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana ya Tuhan. Dan kalau engkau mulai belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan tahu siapa dirimu. Siapa dirimu. Dan kalau engkau tahu siapa dirimu, maka engkau gak boleh minder saudara. Kenapa gak boleh minder? Kau gak boleh bilang, aku ini siapa? Lupa diri. Aku gak bisa apa-apa. Gak boleh, kenapa? Karena kita semua ditebus dengan harga yang sama. Kita semua dibayar dengan kematian yang sama. Kita dibayar dengan kebangkitan yang sama. Kita diperlengkapi dengan kenaikan Tuhan ke surga. Dia utus Roh Kudus ya kepada kita. Kita semua dibayar dengan harga yang sama. Artinya harga itu yang mahal itu membuat kita semua istimewa. Bilang sama sebelahnya, kamu itu istimewa. Meskipun rambutmu agak putih tapi engkau istimewa. Meskipun engkau agak gemuk, agak kurus tapi engkau istimewa. Karena kita dibayar dengan harga yang sama saudara. Oh saya enggak pinter Pak, engkau istimewa. Kau dibayar dengan harga yang sama. Yang minder enggak boleh bilang minder, istimewa. Yang sombong enggak boleh sombong. Orang kau cuma ranting yang melekat pada pohon, tanpa Tuhan enggak bisa apa-apa. Enggak boleh sombong. Dengan mengenal Tuhan, kau akan tahu siapa dirimu. Dan kalau engkau tahu siapa dirimu, kau bisa melangkah menuju keserupaan dengan Tuhan dengan tepat. Amin. Saya undang Pak Musik ke depan. Saudara, kalau kita baca Alkitab, di hari kebangkitan Tuhan, di hari kebangkitan Tuhan. Kalau saudara baca keempat Injil, saudara akan temukan bahwa Maria Magdalena, dia datang, kuburnya sudah kosong, ya kan? Dan dia tidak mengenali Yesus yang ada di sana. Kalau saudara baca, dia kira Yesus tukang penjaga taman. Dia gak kenal Yesus. Kleopas dan seorang murid yang lain dalam perjalanan bertemu dengan Yesus. Sudah tahu? Mereka pun gak mengenal Yesus. Ngomong panjang lebar di jalan. Gak kenal. Gak kenal. Maria Magdalena di kubur yang kosong itu saat ngomong dengan Tuhan Yesus dia bilang, Tuhanku diambil orang. Sedih dia. Baru Tuhan bilang, Maria. Baru dia kenal. Rabuni. Kebangkitan Tuhan membuat orang jadi gak ngenalin Tuhan lagi. Karena dia dalam tubuh kemuliaannya. Kalau dulu merasa saudara bilang, aku kenal Tuhan. Dulu. Kenal itu tiap hari. Tiap hari. Ketika Tuhan sudah bangkit, dia datang ke pantai. Di sana ada Petrus, Nathanael,
Thomas, Yohanes sedang mencari ikan. Tapi nggak dapet. Lalu Tuhan di tepi pantai bilang, ada lauk nggak? Nggak ada. Coba tebarkan jalamu ke kanan. Dan dapat ikan yang banyak. Baru Yohanes sadar, itu Tuhan. Murid-murid yang berjalan sekian tahun sama Tuhan butuh mengenal Tuhan lebih dalam. Apalagi kita. Kenali Tuhan. Amin. Biarlah hari ini kita belajar bahwa dalam sisa hidup kita ini, kita mau mengenal Tuhan lebih dari segalanya. Paulus berkata, pengenalan akan Tuhan membuat aku menganggap semuanya yang dulu ku anggap berharga jadi sama kayak sampah. Enggak lagi ada gunanya. Lebih mulia adalah pengenalan akan Tuhanku. Kalau saudara mengenal Tuhan, saudara akan tahu siapa dirimu dalam Dia. Kau akan tahu bahwa kau punya benih ilahi dalam dirimu. Engkau akan tahu bahwa engkau pasti selamat. Karena kau kenal Tuhanmu. Kau akan tahu bahwa engkau diampuni. Kau akan tahu bahwa hidupmu bukan untuk melakukan dosa. Tapi engkau tahu bahwa hidupmu untuk memuliakan Tuhan di bumi ini. Kalau engkau kenal Tuhan. Bila hari ini kita mau belajar. Kembali belajar, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dalam kuasa kematian dan kebangkitannya.